warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, jumpa lagi bersama kami di Karampuan Podcast. Senang rasanya bisa hadir dan menjumpai teman-teman semua di sini. Nah, Sobat Mansa, kalian tahu tidak? Di Mansa Sinjai ini ada salah satu guru kami yang masuk nominasi Laboran Berprestasi Nasional tahun 2023 loh. Nah, penasaran bukan? Yuk kita berbincang-bincang dengan beliau tentang pengalamannya saat itu. Sambut ya dengan Ibu Fatmawati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat datang di studio Karampuan Podcast Ibu. Selamat datang. Terima kasih Bu telah meluangkan waktu untuk wawancara di sini hari ini. Sama-sama, terima kasih. Mau bertanya nih Bu, kami sebagai orang awam nih Bu, Ya. boleh tahu nggak Ibu, laboran itu apa sih dan apa saja pekerjaan dan tanggung jawabnya? Oke, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hadir di Karampuang Podcast ya, salah satu program unggulan Man1 Sinjai. Jadi perlu Ibu sampaikan kepada semua siswa Man1 Sinjai bahwa laboran sebenarnya itu adalah salah satu pegawai dalam teknik pendidikan yang ditugaskan untuk bertanggung jawab di laboratorium, khususnya laboratorium fisika. Tetapi sebenarnya kita di sini tidak punya laboran, yang ada adalah kepala lab. Jadi laboran merangkap sebagai kepala laboratorium fisika. Gitu. Tugasnya, apa saja tugasnya itu tadi. Yang pertama adalah bertanggung jawab tentang pelaksanaan PBM terkait dengan praktek siswa, terkait dengan alat-alat dan bahan-bahan yang ada di laboratorium itu sendiri. Salah satunya. Terus Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah masuk nominasi Laboran Berprestasi Nasional di tahun 2023 Ibu? Ya, alhamdulillah ya. Tentunya saya merasa kaget dan merasa gembira ya, karena tidak menyangka juga bahwa apa yang Ibu buat selama beberapa hari saja bisa dijadikan sebagai nominasi ya. Karena dalam hal ini untuk menjadi nominasi banyak tahapan-tahapan yang kita lalui, dan Ibu tidak menyangka bahwa saya bisa sampai tahap akhir. Masya Seperti Allah itu. ya Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Terus Ibu, boleh tahu nggak Ibu, pada saat itu Ibu juara berapa Ibu? Ya, jadi pada tahun 2023 Ibu masuk nominasi dan dapat juara 3 ya. Masya Juara Allah. 3 dari Sulawesi Selatan, juara 1 dari Sumatera Padang, dan juara 2-nya dari Palembang. Masya Allah Ya, sekali Ibu. ya, Masuk nominasi aja udah keren Ibu, apalagi ya, masuk juara 3 alhamdulillah. nasional. Terus Ibu, kalau boleh tahu Ibu, bisa diceritain sedikit ya Ibu tentang perjalanan Ibu hingga masuk nominasi Laboran Nasional Berprestasi ini Ibu? Iya, pada tahun 2023 ya. Jadi sebelumnya itu pada tahun 2022 Ibu diminta untuk mengikuti ajang tersebut. Yang pertama di tingkat kabupaten dulu. Jadi di tingkat kabupaten Ibu yang dianggap wajar atau valid datanya untuk mengikuti di tingkat provinsi dan selanjutnya tingkat nasional. Pas di akhir pengumuman, Ibu hanya sampai dengan di juara favorit ya, di juara favorit. Sehingga pada tahun 2023 eh, Pak Kasipenma meminta kepada saya untuk ikut kembali ya. Karena alasan seperti ini, Ibu Fatma bisa ikut kembali ya untuk mengikuti GTK Laboran Berprestasi. Dan insya Allah Pak bisa, tapi tidak adakah guru yang bisa mengikuti kegiatan ini, dan tidak, Bu Fatma, kita dulu yang coba. Dan satu pekan saya diberikan waktu untuk membuat semua file-file yang diminta, termasuk membuat satu alat ukur ya, satu alat ukur di situ untuk
ditampilkan nanti ketika kita menjadi finalis. Dan alhamdulillah waktu penyusunan, membuat KTI, membuat alat-alat ukurnya, membuat alat apa berkas-berkas yang mendukung tentang berkas yang kita harus siapkan ya, ada beberapa puluhan item di situ. Dan akhirnya alhamdulillah lolos di validasi data, kemudian lolos juga di berkas, selanjutnya lolos lagi di pembuatan KTI, dan akhirnya masuk nominasi 3 besar ya. Masya Seperti Allah. itu perjalanan. Eh, Kalau dari Ibu sendiri nih, menurut Ibu gimana sih caranya guru bisa jadi masuk nominasi laboratorium? Nah, atau memang adakah syarat-syarat atau yang tertentu atau khusus yang menjadikan Ibu bisa masuk dalam nominasi, Ibu? Iya, betul sekali ya. Jadi untuk menjadi peserta atau nominasi dalam guru dan tenaga pendidikan berprestasi itu banyak syarat yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah ada karya yang pernah kita buat. Ya, ada karya yang pernah kita buat dan yang kita buat itu digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu kita membuat best practice-nya ya untuk dipublikasikan kepada pihak, siapa tahu ada yang mau menggunakan alat ukur yang ibu buat seperti itu. Dulu Ibu membuat alat ukur seperti apa itu, Bu? Ya. Kalau boleh tahu. Jadi mungkin kita belum dapat ya karena baru kelas 10, tapi di kelas 11 itu belajar di fisika itu ada materi fluida atau zat alir. Jadi untuk alat ukur apa yang ibu buat adalah alat ukur untuk menentukan massa jenis zat cair, ya kan, massa jenis zat cair atau air itu sendiri. Yang ibu ambil di sini adalah menentukan massa jenis oli. Tahu oli kan? Oli dan minyak ya. Mungkin kalian pernah melihat semua ya, ada minyak dicampur dengan oli, tapi minyak dan oli itu tidak bisa menyatu, atau minyak dan air itu tidak bisa menyatu. Ya, Ibu. Jadi ibu mengambil mencoba untuk mengapa air dan minyak ini tidak bisa menyatu, apa yang membedakan, seperti itu. Begitu ya, Bu, Iya. kegunaan alat itu. Selanjutnya nih, Bu. Selanjutnya kita tanya-tanya lagi tentang laboratorium fisikanya, Ibu. Kalau di dalam laboratorium fisika itu kebutuhannya apa-apa saja sih, Bu? Apa harus ada alat-alat yang canggih atau bagaimana? Oke, jadi laboratorium fisika itu tentu harus ada alat ya. Ada alat, ada bahan, ya, ada siswa yang mau praktek, ada acuan untuk praktek. Jadi disesuaikan dengan materinya. Kalau kayak kelas 10 ya, prakteknya itu adalah salah satu yang harus dipelajari pada materi dan percobaan. Itu ada alat ukur. Ya, alat ukur panjang, alat ukur massa, ada alat ukur waktu, ya. Di kelas 10 harus pelajari dulu itu, baru lanjut materinya. Jadi ada alat bahannya, ada bahan-bahan percobaannya juga. Tetapi sekarang kan sudah zamannya teknologi, ya, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak situs-situs yang menampilkan tentang simulasi praktek secara online. Bagaimana itu, Bu, tentang peran laboratorium dalam mendukung kegiatan proses belajar mengajar di khususnya di dalam madrasah, Ibu? Ya, saya kira sangat berperan ya, sangat karena tanpa praktek, teman-teman biasa kakak kelasnya yang belajar di kelas 12 atau kelas 11 mengatakan, "Ibu, saya lebih senang kalau sering praktek." Kenapa? Karena pada saat praktek siswanya sendiri melihat langsung bagaimana proses pembelajarannya ya. Jadi selain daripada mendengarkan saja dari guru, siswa bisa langsung melaksanakan sendiri, melakukan sendiri ya, melalui praktek itu, melihat alatnya, melihat bahannya, melihat hasilnya, seperti itu. Jadi praktek sangat mendukung dengan proses pembelajaran. Ada nggak, Ibu, kejadian-kejadian pada saat praktek nih, Ibu, misalnya kayak terjadi kecelakaan-kecelakaan pada saat praktek oleh siswa ataupun guru, pernah kejadian sesuatu nggak, Ibu? Ya. Sering ya,
Jadi kalau kejadian, tapi sebenarnya di dalam laboratorium itu antara siswa dengan guru harus membaca tata tertib sebelum praktek ya, ada tata tertib laboratorium. Jadi siswa tidak dibenarkan melakukan percobaan tanpa bimbingan guru pendampingnya atau guru mata pelajarannya. Pada saat praktek siswa harus didampingi. Karena takutnya sebentar, misalnya nih kita menggunakan gelas ukur. Gelas ukur yang ada di lab itu, di lab fisika dan di lab kimia, itu terbuat dari kaca. Jadi kalau kita tidak tahu menggunakan, jangan sampai jatuh dan pecah. Ya kan, dampaknya sama alat ukur itu sendiri bisa pecah dan bisa saja cedera kita kalau terkena dengan pecahannya. Kemudian yang kedua, pada penggunaan pipet tetes, guru pendamping atau pembimbing harus mempraktekkan dulu bagaimana caranya mengambil cairan supaya cairan itu tidak jatuh ke tangan. Ya, jangan sampai cairan yang kita ambil jatuh di tangan kita atau kena dengan pakaian kita, maka dampaknya pada peserta didik. Dan yang lain juga kita harus menggunakan baju laboratorium. Tapi pernah nggak sih Bu ada kejadian-kejadian atau alhamdulillah saat ini masih Bu? Kejadian-kejadian yang seperti tadi pernah seperti merusak alat. Kan banyak siswa yang iseng ya, iseng selalu mau mencoba Ya Ibu. tanpa diminta sama gurunya, sehingga ya mungkin misalnya ada alat ukurnya yang seharusnya diputar ke kanan, dia putar ke kiri, maka rusaklah itu alat. Jadi banyak alat-alat sekarang di lab ya sudah rusak karena itu tadi melaksanakan atau menggunakan alat tanpa pendamping guru pembimbingnya. Nah selanjutnya Ibu berbincang-bincang mengenai perkembangan lab fisika nih Ibu. Ya. Nah, kalau nah bagaimana sih cara Ibu dalam mengembangkan lab fisika ini seiring waktu berjalan itu Bu, semakin berkembangnya teknologi. Nah, misalnya nih Bu, misalnya ada pengadaan alat di lab. Tahu-taunya ada alat yang lebih canggih, yang baru lagi lebih canggih. Sementara kita tahu bahwa di bahwa tidak semua bisa diperadakan di dalam madrasah. Ya, seperti yang Ibu tadi bilang ya. Jadi sekarang itu seiring dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah ditampilkan beberapa simulasi-simulasi untuk beberapa percobaan. Jadi kalau misalnya di labnya tidak ada alatnya atau ketinggalan alatnya, kan bisa kita dengan mencari Lean Simulation, namanya PET simulasi Colorado. Ya, jadi Ibu sering menggunakan itu kalau alat yang ada di lab terbatas. Seperti itu. Ngomong-ngomong nih Bu, butuh pemikiran keras dan inovasi. Inovasi nggak Bu buat perkembangan laboratorium sendiri itu sendiri? Iya. Ya, jadi bukan hanya untuk kepala lab yang harus berpikir keras ya tentang pengembangan madrasah, tetapi saya kira semua stakeholder di dalam madrasah itu harus berpikiran maju ya. Eh, untuk kepala laboratorium sendiri khususnya karena diberi juga amanah untuk menjadi guru fisika, ya tentunya ibu harus selalu update ya, selalu update dengan informasi-informasi terkait dengan teknologi tentunya dan berhubungan dengan materi yang ibu ampu atau materi yang sesuai dengan kurikulum. Oh iya Ibu, menurut Ibu tantangan tantangan terbesar apa? Menurut Ibu tantangan terbesar apa dalam perkembangan laboratorium itu Bu? Ya, jadi ibu sebagai kepala laboratorium memang sering menjumpai ya terkait dengan tantangan yang terbesar menurut saya adalah karena terbatasnya dana dalam pengadaan alat-alat. Karena kita tahu semua bahwa alat tambahan khususnya untuk mata pelajaran fisika itu satu alat saja sampai ratusan ribu harganya. Jadi kalau kita mau membeli 12
buah misalnya itu sampai sudah jutaan. Jadi terbatas dengan dananya. Oleh karena itu, kepala lab dan guru fisika itu sendiri dituntut untuk kreatif membuat alat ukur, ya, membuat alat ukur yang hampir sama dengan apa yang dijual dengan dana, tentu dengan menggunakan dana yang sedikit. Seperti yang pernah Ibu buat itu, alat ukur massa jenis cair. Kalau dibeli itu harganya sampai 200-an, 300-an, tetapi kalau Ibu buat sendiri tidak sampai 20.000 sudah jadi. Baik Ibu, sekarang kita sudah masuk di dalam pertanyaan yang terakhir ya Ibu ya. Oke. Nah, apa harapan Ibu tentang untuk perkembangan laboratorium di madrasah, khususnya di Mansatu Sinjai ini Bu? Ya, harapannya yang pertama tentu kita lihat dari tantangannya tadi ya. Jadi harapannya adalah supaya ada dana yang dialokasikan untuk pembelian alat-alat dan bahan supaya pada saat anak-anak atau siswa mau melaksanakan praktek, alat dan bahan itu tidak terbatas. Kemudian yang kedua adalah sangat mengharapkan kerjasama antara guru bidang studi, dalam hal ini guru bidang studi fisika dengan kepala lab. Yang ketiga, kerjasama yang baik juga terhadap peserta didik dengan guru mata pelajaran dan dikoordinasikan dengan kepala laboratorium. Kita mau praktek apa nih? Berarti siswanya harus tahu, oh ya kita mau praktek ini setidaknya ada siswa yang membawa bahannya, misalnya kalau bahan itu bisa dijangkau, ya maksudnya dijangkau itu ada tidak di sekitar kita. Seperti itu. Baik Ibu, sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu. Oke, sama-sama. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua kru podcast Karampuang ya, atau Karampuan Podcast. Mansatu Sinjai, sukses terus, jaya terus, belajar terus. Semoga kedepannya semakin mengudara. Ya. Amin. Terima kasih Bu atas doanya. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi Bu atas waktunya untuk bisa wawancara di sini. Dan terima kasih Bu. Semoga Ibu selalu sukses Ibu dan menginspirasi kami semua siswa-siswi dan juga para pemirsa di rumah. Baik Sobat Mansa, untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Terus pantengin channel kami dan jangan lewatkan episode-episode menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.